Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika kelas 11 dan khususnya hari ini adalah pertemuan keempat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya. Berikut ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang, kira-kira ada yang tahu nggak sambungan materi kita pada hari ini? Iya, sesuai dengan gambar yang ada di tampilan layar, itu ada anak SD, ada beberapa orang ya kan, ada 4 orang sedang menaiki sepeda roda 1. Nah, mereka bisa menjaga keseimbangan badannya saat menaiki sepeda tersebut. Apa gitu rahasianya supaya badan mereka tetap seimbang dalam posisinya? Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, kita akan membahas materi kali ini yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Apa sih keseimbangan benda tegar itu? Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dimudahkan, dilancarkan untuk kalian lebih memahaminya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, persiapkan dulu alat tulis kalian karena materi kali ini sangat penting dan banyak banget penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa memahaminya dan mencatat materi ini dengan lengkap. Silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya. Nah, kita masuki materi yang pertama yaitu tentang syarat keseimbangan benda. Benda itu dapat bergerak, dapat diam, ya kan? Karena dia itu memiliki suatu keseimbangan, berada di suatu titik yang dinamakan nanti adalah titik berat. Nah, kita tahu sebelumnya sudah kita pelajari tentang gerak benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah gerak translasi, kemudian yang kedua adalah gerak rotasi. Bisa membedakannya antara kedua itu? Ya, sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk syarat keseimbangan benda itu sendiri juga terbagi menjadi dua berdasarkan gerak bendanya, yaitu translasi, yang dimana apabila benda itu diam ataupun bergerak tetapi dengan kecepatan yang konstan, artinya kecepatannya tetap. Kemudian yang kedua, apabila benda itu bergerak secara rotasi, apabila benda tersebut tidak berputar ataupun berputar tetapi dengan kecepatan sudut yang tetap atau konstan. Jadi kedua benda, maksud ibu benda yang mengalami gerak baik translasi maupun rotasi pasti memiliki suatu kecepatan, tetapi kecepatannya berbeda yang ditinjau. Pada translasi dia meninjau kecepatan linearnya, dan pada gerak rotasi dia akan meninjau kecepatan sudutnya, dan berdasarkan simbolnya juga berbeda-beda ya. Kita masuk ke materinya, di mana syarat untuk keseimbangan gerak translasi itu berdasarkan resultan gayanya, yaitu sigma F di situ ada, yaitu sama dengan 0, artinya benda tersebut dalam keadaan diam ataupun tidak adanya gaya yang bekerja pada suatu benda tersebut. Kemudian kita aplikasikan pada sumbu X, Y, dan Z, di mana dalam ketiga sumbu tersebut resultan gayanya juga sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu syarat keseimbangan untuk gerak rotasi, di mana ada sigma torsi di situ. Masih ingat sigma torsi? Ya, resultan untuk momen gaya itu sama dengan 0. Dan yang kedua adalah sigma torsi searah dengan jarum jam ditambah dengan sigma torsi yang berlawanan arah jarum jam itu juga sama dengan 0. Nah, maksud dari sigma itu adalah artinya penjumlahan ya. Artinya seperti dijelaskan di awal tadi, di mana benda tersebut posisinya dalam keadaan tidak berputar ataupun berputar tetapi dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Bisa dilihat sendiri di gambar, itu ada sekelompok yang melakukan akrobat gitu kan, dengan menyusun beberapa orang dalam bentuk tingkatan-tingkatan yang berbeda sampai di paling atas, kemudian diletakkan juga suatu benda di kepalanya. Nah, kunci dari mereka bisa menjaga dan membentuk formasi seperti itu adalah dengan menerapkan konsep dari keseimbangan benda tegar ini. Jadi banyak banget aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari meskipun kita kurang menyadarinya. Dan salah satunya ini, contohnya banyak banget di kegiatan akrobat ataupun sirkus gitu kan, yang menerapkan prinsip keseimbangan benda tegar ini. Jadi di situ ada suatu tumpu atau titik ya, di mana bisa menyeimbangkan badan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Baiklah, kita masuk ke materi tentang posisi titik keseimbangan atau disebut titik berat. Yang pertama kita masuki adalah berupa garis. Nah, garis itu adalah perkumpulan dari beberapa titik-titik sehingga terbentuklah suatu garis. Pada contoh gambar di samping, di situ ada kurva atau sumbu X dan Y dengan beberapa garis dalam koordinatnya. Di situ ada 4 garis ya.
Kemudian untuk menentukan di mana letak titik beratnya atau titik seimbang dari suatu garis tersebut, bisa kita gunakan rumus dengan yang ada di sebelah kiri, yaitu X0, di mana kan titik berat tuh biasanya letaknya berada di pusat massa atau berada di tengah-tengah dari benda tersebut. Makanya di situ kan bisa kita simbolkan X0, Y0. Jadi di sini X0 maksudnya nanti pada sumbu X dan Y0 itu pada sumbu Y. Nah, dengan rumus X0-nya adalah sigma XI LI dibagi sigma LI. Maksudnya I di situ adalah banyaknya garis nanti yang terserah nanti ditentukan di soal ada berapa. Misalkan garisnya ada 5, berarti nanti sampai 5. Nah, kita masukkan misalkan di sini ada 2 ya. Jadinya X1 L1 ditambah X2 L2 dan seterusnya apabila lebih dari 2 dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah seterusnya berapa. Nah, jadi perkalian antara X dengan L. L itu apa sih? L itu adalah panjang garisnya. Nah, panjang garisnya pada gambar itu bisa kalian lihat sendiri karena di situ ada koordinatnya juga. Kemudian nanti kita bahas bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya. Dan yang kedua adalah sumbu Y, di situ sama juga rumusnya, cuman yang membedakannya adalah pada X-nya diganti dengan Y sesuai dengan nama sumbunya. Jadi Y1 dikali L1, kemudian ditambah Y2 dikali L2 dibagi L1 ditambah L2. Nah, kita bahas untuk contoh soal pada garis. Di sini kan bisa dilihat sendiri, itu ada 4 garis ya. Garis yang pertama itu garis yang vertikal yang di atas. Kemudian garis kedua yang horizontal, yang bagian paling bawah, dan yang garis ketiga adalah garis horizontal juga tetapi yang paling atas, dan garis keempat adalah garis yang vertikal yang lebih panjang daripada garis yang lainnya. Baiklah, untuk mencari tahu kita analisis satu persatu garisnya terlebih dahulu sesuai dengan sumbunya ya. Misalkan pada garis pertama kalian fokus cuma ke satu garis aja, yaitu garis pertama sesuai dengan penomoran garis yang sudah tertera pada gambar. Di situ garisnya bisa dilihat ke gambar yang kedua ya. Panjangnya itu dari titik 3 sampai 7. Artinya panjangnya berapa? Iya, 7 dikurang 3 adalah 4. Nah, berarti panjang atau L garis tersebut adalah 4 nilainya. Kita lihat karena dia garisnya itu posisinya dalam bentuk vertikal, berarti dia untuk nilai 4-nya merupakan nilai sumbu Y. Nah, kemudian gimana sih kita tahu untuk sumbu X-nya? Sumbu X-nya bisa kalian lihat juga di gambar kedua, itu ditarik garis putus-putus ke bawah menuju ke garis X-nya, menunjukkan angka 2. Berarti di sumbu X-nya, garisnya tersebut tepat letaknya di koordinat 2 untuk sumbu X. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi letak garis yang akan kita hitung, yang kedua kita menentukan titik beratnya. Kita tahu bahwa titik berat itu adalah titik di tengah-tengah dari suatu benda ya. Artinya di tengah-tengah berarti kan panjang total dibagi 2 gitu, atau setengah dikali panjang totalnya. Nah, kita tahu tadi bahwa panjang garis yang pertama adalah 4. Jika dibagi 2 menghasilkan 2. Nah, jadi untuk 2-nya itu tuh kan berarti karena vertikal berarti punyanya si sumbu Y, ya kan? Kalau vertikal sumbu Y, kalau horizontal adalah sumbu X. Tetapi perlu kalian lihat garis pertama, itu awal garisnya, titik awal garis pertama itu tidak dimulai dari titik 0. Sehingga supaya mencapai ke titik 0, itu harus ditambah dengan titik awal garis pertama, yaitu 3. Jadi, setelah kita dapat tadi panjang total dibagi 2, yaitu 4 bagi 2 adalah 2, kita seterusnya adalah menambahkannya dengan angka 3. Paham sampai sini? Kenapa jadi ditambah 3 bukan angka lain? Coba kalian lihat pada garis yang pertama. Garis yang pertama itu titik awal garis itu adalah angka 3. Artinya garis tersebut tidak dimulai dari angka 0. Nah, supaya tahu letak titik tengah atau titik berat garisnya itu di mana, berarti kita harus menambahkannya dengan letak titik pertama garisnya, yaitu angka 3. Jadinya 4 bagi 2 ditambah 3, yaitu 2 ditambah 3 menghasilkan 5. Jadi di situ nanti pada sumbu Y, khususnya di titik 5, merupakan titik berat
garis pertama untuk sumbu Y. Sedangkan untuk sumbu X, karena itu garisnya bentuknya vertikal, berarti tinggal kalian tarik garis putus-putus menuju ke sumbu X dan langsung ketemu, itulah titik berat sumbu X-nya, yaitu 2. Sehingga untuk garis pertama diperoleh titik berat yaitu pada koordinat 2,5, di mana sumbu X-nya di angka 2 dan sumbu Y-nya di koordinat atau di titik 5. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita tinjau ke titik maksud Ibu ke garis yang kedua. Garis kedua di situ titik awalnya berupa 0 ya kan, secara sumbu X-nya. Kemudian titik yang terakhir menunjukkan angka 6 di situ. Berarti kan untuk panjang totalnya 6 secara sumbu X. Ya kan? Kenapa sumbu X? Karena dia letaknya secara horizontal. Nah, seperti yang pertama tadi, maka panjang total dibagi 2 untuk sumbu X-nya ya. Jadinya 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Nah, 3 itu untuk titik berat dari sumbu X garis kedua. Kita tinjau lagi untuk sumbu Y-nya karena dia bentuknya horizontal dan disitu langsung tepat mengarahkan angka 3 pada sumbu Y sehingga menghasilkan titik beratnya 3 juga untuk sumbu Y. Jadi, koordinat titik berat pada garis kedua itu ya diperoleh 3,3. Nah, jadi letaknya di tengah-tengah garis itu namanya titik berat ya. Kemudian kita tinjau lagi ke titik ke garis ketiga. Di situ panjang total garisnya adalah 6 ya. Karena di situ yang garis pertama kan disitu ada tuh keterangannya 3, kemudian atasnya 3. Kalau ditambahkan menjadi 6. Berarti L untuk garis ketiga itu adalah 6. Lalu kita tinjau karena bentuknya vertikal, berarti kita utamakan untuk sumbu Y-nya yang kita cari ya. Berarti panjang total dibagi 2. Berapa? 6 bagi 2 menghasilkan 3. Karena dia garis vertikalnya dimulai dari 0, berarti langsung aja menghasilkan nilainya 3. Tidak perlu lagi mengalami penjumlahan tambahan lainnya. Nah, selanjutnya untuk horizontal itu langsung aja bisa dilihat garisnya menunjukkan angka 6 di sumbu X ya. Berarti untuk titik berat garis ketiga menghasilkan koordinatnya 6,6. Selanjutnya untuk garis keempat pada sumbu Y untuk garis yang ketiga itu seharusnya 3 ya, karena di situ kan 6 dibagi 2 menghasilkan 3 dan tanpa ada penjumlahan tambahan, jadi seharusnya itu koordinat titik berat untuk garis ketiga adalah 6,3. Tulisannya mohon maaf salah. Dan untuk yang garis terakhir, garis keempat, di situ bentuknya horizontal. Kalau horizontal itu kaitannya dengan sumbu X, kita tarik garis ke bawah, menunjukkan titik awalnya adalah 4 dan titik akhirnya adalah 8. Berarti panjang totalnya berapa? Iya, 8 dikurangkan 4 menghasilkan 4. Kemudian kita bagi 2 menghasilkan 2. Dan perlu kalian ingat, karena titik awalnya belum di angka 0, berarti kita tambahkan dengan titik awal garis tadi, yaitu 4. Jadinya 8 tadi kan dikurang 4, hasilnya kemudian dibagi 2, yaitu 2, dan ditambahkan dengan 4. Jadi 2 tambah 4 adalah 6. Jadi 6 itu adalah titik berat untuk sumbu X pada garis keempat. Selanjutnya untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya bisa kita lihat dia menunjukkan angka 6 ya. Kalau di garis putus-putus menuju ke sumbu Y. Nah, kenapa jadi 6? Bisa kalian lihat sendiri di situ. Untuk garis ketiga kan tadi posisinya 6 kan panjang garisnya. Dan karena garis keempat itu letaknya persis di atasnya garis ketiga, berarti memiliki sumbu Y yang sama yaitu 6. Sehingga titik berat untuk sumbu Y pada garis ketiga adalah 6,6. Ya, jadi untuk gambar yang di sebelah itu tertukar antara hasil koordinat garis ketiga dengan garis keempat. Jadi untuk garis ketiga yang seharusnya 6,3, kemudian garis keempat yang seharusnya adalah 6,6.
Bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih mudahnya, kita bisa menggunakan tabel pada gambar di sebelah kiri. Di situ ada gambar bangun. Di situ kan garisnya jumlahnya 4, berarti bangunnya ada 4. Kemudian yang perlu kita lengkapi datanya yaitu data pada sumbu X, sumbu Y, kemudian panjang garisnya yang disimbolkan dengan L, kemudian perkalian antara X pada garis keberapa, kemudian L pada garis keberapa. Begitu juga dengan sumbu Y-nya. Nanti kita totalkan dalam bentuk simbolnya sigma di situ, yaitu yang ditotalkan adalah panjang keseluruhan garisnya, kemudian total dari perkalian antara X dengan L dan Y dengan L-nya. Bisa kalian lihat sendiri di situ. Kemudian, kenapa sih harus dibikin tabel? Ini sebenarnya pilihan masing-masing ya. Kalau lebih memudahkannya, Ibu menyarankannya seperti ini supaya kalian lebih fokus nanti memasukkan nilai atau angkanya di dalam rumus yang ini. Nah, di rumus ini kan panjang banget tuh, ada X1, L1 sampai X4, L4, kemudian dibagi dengan L1 ditambahkan sampai L4, sehingga supaya memudahkan angka-angkanya itu bisa kita lihat sendiri. Jadi sigma XI dikali LI, yaitu X-nya sampai 4 dan L-nya sampai 4, bisa kita lihat di sini adalah totalnya 86. Nanti kita masukkan 86, kemudian dibagi dengan jumlah total dari panjang garisnya atau sigma L-nya berapa, di situ adalah 20. Jadi kita masukkan angkanya, yaitu 86 dibagi 20 menghasilkan 4,3 untuk sumbu X. Itu secara total ya untuk 4 garis. Kemudian untuk sumbu Y-nya juga sama. Di situ dimasukkan sigma Y dari Y1 sampai Y4 yang dikalikan dengan L1 tadi sampai L4 dibagi dengan jumlah total dari garis keempat. Bisa kita lihat untuk sigma YI dan LI totalnya semua adalah 80 dan sigma L-nya adalah 20. Jadi kalian fokus di tabel yang paling bawah ya, yang terakhir 3 angka itu. Jadi bisa kalian masukkan ke sini, 80 bagi 20 menghasilkan 4 untuk sumbu Y. Nah, jadi X0, Y0 yaitu titik berat berdasarkan keempat garis, dia peroleh hasilnya yaitu pada koordinat 4,3 pada sumbu X dan 4,0 pada sumbu Y. Silahkan kalian catat dan kalian pahami dengan baik. Ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita naik pembahasannya. Apabila tadi kita membahas tentang garis, sekarang kita membahas tentang bangun 2 dimensi gitu, atau bangun datar. Contohnya bisa kalian lihat sendiri pada gambar. Di situ banyak banget contoh bangun 2 dimensi atau bangun datar seperti lingkaran, persegi panjang, persegi, kemudian ada bujur sangkar, segitiga, dan masih banyak lagi. Dan tetap menggunakan rumus yang sama untuk mencari titik berat pada bidang datar ini. Karena bidang datar artinya dia memiliki luasan. Nah, kalian tahu sendiri simbol luas itu berupa A besar. Jadi pada awalnya kita menggunakan L untuk garis, kita ubah menjadi A. Sehingga semuanya sama, tetap ada X-nya, tetap ada Y-nya, dan formasi rumusnya juga sama. Yang X dikalikan dengan yang A sampai ada berapa nilainya, kemudian dibagi dengan totalan dari luasnya ada berapa. Begitu juga dengan sumbu Y-nya. Bisa kalian lihat sendiri rumusnya seperti apa, seperti pada tampilan layar berikut. Sama ya, yang membedakannya cuman dia pakai simbol A di sini, yaitu simbol luas. Bisa kalian ingat, untuk simbol luas itu satuannya adalah meter kuadrat atau meter persegi. Nanti kalau misalkan awalnya datanya berupa cm atau cm, bisa kalian konversi nanti satuannya menjadi meter ya. Ini adalah contoh untuk mencari titik berat pada gambar berikut. Di situ ada 2 bidang. Yang pertama, bidangnya adalah persegi panjang yang disimbolkan atau diberi warna kuning. Kemudian bidang kedua adalah segitiga dengan warna hijau. Langkah pertama sama seperti garis tadi, yaitu menentukan atau mengidentifikasi pada sumbu X dan juga Y-nya. Kita tahu bahwa mencari titik suatu bidang ataupun garis itu terletak di tengah-tengahnya ya kan, di pusat massa. Pusat itu artikan di tengah. Jadi berapa panjang
totalnya kemudian dibagi 2. Itu harus kalian ingat ya, rumus dasarnya. Kemudian kita tinjau dulu untuk bidang yang pertama, yaitu persegi panjang dengan panjang total pada sumbu X yaitu 6. Artinya nanti 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Ya, bisa kalian lihat sendiri di tabelnya. Di situ untuk bangun pertama nilai sumbu X-nya adalah 3, benar. Kemudian kita tinjau ke sumbu Y. Sumbu Y di situ juga titik akhirnya adalah 3 ya untuk persegi panjangnya. Jadi 3 dibagi 2 menghasilkan 1,5. Nah, jadi kita isi ke tabelnya 1,5, benar. Kemudian kita ingat untuk luas persegi panjang, apa rumusnya? Iya, panjang dikali lebar. Nah, panjangnya 6, lebarnya 3, tinggal kalian kalikan menghasilkan 18. Kemudian kalian kalikan untuk nilai X dengan A-nya atau luasnya. Nilai X-nya tadi kan diperoleh 3, luasnya 18. Apabila dikalikan menghasilkan 54. Kemudian untuk perkalian sumbu Y-nya juga kita kalikan 1,5 dikalikan dengan 18 menghasilkan 27. Selanjutnya kita tinjau untuk segitiga yaitu bangun yang kedua. Kita lihat pada sumbu X, di situ titik awal dari segitiga menunjukkan angka 3, ya kan? Bisa kalian lihat sendiri itu garis putus-putus menuju ke sumbu X, dia itu tepat di angka 3. Kemudian titik akhir segitiganya pada sumbu X menuju ke arah 6. Artinya panjang garis segitiga pada sumbu X yaitu 6 kurang 3 menghasilkan 3. Jadi 3-nya dibagi dengan 2 yaitu 1,5. Nah, 1,5 itu belum menunjuk ke titik 0 ya, karena dia titik awalnya 3 bukan 0, sehingga 1,5-nya harus ditambahkan dulu dengan angka 3. Jadinya 1,5 tambah 3 yaitu 4,5. Ya, seperti pada tabel ya, 4,5. Kemudian pada sumbu X. Nah, ini sedikit menarik ya. Untuk segitiga pada sumbu Y itu ada peraturannya, yaitu menggunakan rumus sepertiganya tinggi segitiga. Tinggi segitiga kita tahu di situ berapa? Gimana cari tingginya? Iya, titik tertinggi segitiga itu kan 6, titik dasarnya adalah 3, sehingga 6 kurang 3 adalah 3. Jadi tinggi segitiganya adalah 3. Nah, 3-nya kita masukkan rumusnya kan tadi, Y sama dengan 1/3 dikalikan tinggi, berarti 1/3 dikalikan 3 menghasilkan 1. Kita lihat lagi, titik dasar untuk sumbu Y-nya belum mencapai titik 0. Supaya mencapai titik 0, kita tambahkan dengan 3. Jadi 3 tambah 3 menghasilkan, maksud ibu 1 ya, karena tadi sudah dikalikan 1/3. 1 ditambah 3 menghasilkan 4. Jadi untuk sumbu Y-nya, segitiganya adalah 4. Dan luas untuk segitiga atau A-nya, rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya itu bisa kalian lihat sendiri, yaitu 6 kurang 3, 3 ya alasnya. Tingginya tadi juga sama, 6 kurang 3 menghasilkan 3, berarti setengah dikali 3 kali 3, yaitu setengahnya dari 9, 4,5. Nah, tinggal kalikan sendiri nilai X dengan A-nya, diperoleh 20,25. Y dikali A-nya adalah 18. Kemudian kalian totalkan untuk luasnya dari bangun pertama dan bangun kedua menghasilkan 22,5, dan perkalian XA-nya adalah 74,25 totalnya, dan sumbu Y-nya adalah 45. Selanjutnya baru kita bisa masukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya. Sistematisnya sama banget seperti mencari titik berat pada garis tadi, yaitu langsung kita masukkan aja sigma perkalian X dan L-nya tadi diperoleh berapa? 74,25 dibagi dengan sigma A-nya, karena ini 2 bangun berarti 2 ya luas yang dicari. Jadinya penjumlahannya adalah 22,5. Setelah dibagi memperoleh hasil 3,3. Dan ini untuk sumbu Y-nya juga sama, sehingga diperoleh hasil 2,0. Jadi untuk titik berat kedua bangun, yaitu persegi panjang dan juga segitiga, terletak pada koordinat 3,3 pada sumbu X dan 2,0 pada sumbu Y. Nah, untuk lebih mudahnya menggambar soal tentang titik berat ini,
sebaiknya bisa menggunakan buku atau kertas streaming ya, supaya lebih fokus untuk jarak per titiknya itu sama gitu, dan lebih memudahkan kalian untuk menghubung-hubungkan nanti koordinatnya di angka berapa saja. Nah, ini adalah tabel rincian untuk memudahkan kalian mencari titik berat berdasarkan bentuk bendanya. Di situ ada pertama batang, kemudian batang atau garis ya, yaitu langsung aja setengah dari panjangnya berapa, sudah gue jelaskan tadi. Kemudian yang kedua itu masuk ke bangun datar, ada persegi, segitiga, setengah lingkaran, kemudian dan lain sebagainya. Di situ sudah tertera jelas rumus-rumusnya, baik itu sumbu X maupun sumbu Y. Yang terpenting harus kalian lihat adalah letak titik awal garis atau bidangnya itu apakah sudah tepat di 0 atau belum. Kalau misalkan belum, berarti harus ditambahkan berapa angka supaya mencapai ke titik 0-nya. Paham sampai sini? Alhamdulillah kalau sudah paham, dan semoga kalian bisa memahami dan mencatatnya dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke bangun 3 dimensi. 3 dimensi ini itu bangun atau benda yang memiliki ruang atau volume. Jadi rumusnya sama banget, tetapi yang membedakannya adalah di situ ada volumenya atau V besar ya simbolnya. Nah, jadi disesuaikan, misalkan nanti jumlah bendanya bisa dicampur tuh, bisa ditumpuk. Misalkan ada silinder berupa tabung digabungkan dengan setengah lingkaran, setengah bola maksud ibu. Kemudian atau silindernya digabungkan dengan kerucut, kan bisa kan? Jadi itu memiliki dua bangun sekaligus. Jadi nanti untuk rumusnya itu sampai X1 V1 tambah X2 V2. Kalau misalkan ada 3 bangun, berarti sampai yang ketiganya berapa. Begitu juga dengan sumbu Y-nya ya. Oh ya, untuk yang ini kalian pasti ingat dong, pada matematika kan sudah dipelajari untuk volume bangun 3 dimensi itu berbeda-beda ya. Untuk kubus, balok, limas, nanti bola, kemudian tabung itu volumenya beda-beda. Nah, ini untuk mengingatkan kalian kembali rumus-rumusnya, karena nanti akan terpakai untuk mencari volumenya tiap bendanya. Contohnya ini, di sini ada 2 benda bentuknya 3 dimensi ya. Yaitu yang pertama ada kerucut pejal, kemudian yang kedua ada silinder pejal atau tabung. Di situ juga ada sumbu X, Y-nya, kemudian dilengkapi dengan informasi data-datanya. Pada tinggi tabungnya yaitu 40 cm, kemudian tinggi kerucutnya adalah 30 cm. Berarti pada sumbu Y totalnya dari titik awal ke akhir adalah 70 cm. Kemudian kita bahas satu-satu. Kita fokus dulu ke bangun yang pertama, yaitu silinder pejal atau tabungnya. Baiklah, untuk tabungnya di situ kita fokus ke sumbu X ya. Sumbu X di situ nanti pasti berhubungan dengan alas tabung. Kita tahu bahwa alas tabung berbentuk lingkaran yang memiliki diameter. Nah, seperti halnya pada bangun 2 dimensi, kan lingkaran 2 dimensi ya. Jadi untuk mencari nilai X-nya adalah setengahnya dari berapa diameter lingkaran tersebut. Di situ kan lingkarannya 20 kan ya. Di situ tertulis sudah 20 cm. Berarti setengahnya dari 20 adalah 10 cm. Itu untuk sumbu X pada tabungnya. Kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita tinjau ke sumbu Y. Sumbu Y untuk tabung memiliki rumus khusus, yaitu setengah dikalikan tinggi tabungnya. Tinggi tabungnya adalah 40, sehingga setengahnya dari 40 adalah 20 cm. Masukkan lagi ke dalam tabelnya. Kemudian kita cari volume tabung. Masih ingat volume tabung itu rumusnya apa? Nah, jadi rumus volume tabung adalah Pi R kuadrat dikalikan T. Untuk Pi-nya kan kalian sudah tahu sendiri 3,14, kemudian R-nya itu jari-jari. Lihat sendiri di situ ada diameter, berarti jari-jari itu setengahnya ya, yaitu 10 dikuadratkan 100. Kemudian dikali tinggi tabungnya, sudah jelas juga di situ tertera angka 40. Jadi nanti kalian masukkan hasilnya yaitu 12.560. Nah, angkanya cukup banyak ya, sampai 12.000. Kemudian kita kalikan X dan volumenya, menghasilkan 125.600. Kemudian perkalian Y dengan volumenya menghasilkan 251.200. Kemudian kita tinjau lagi untuk kerucut pejalnya, bangun yang kedua.
Di situ sumbu X-nya kita lihat bahwa berhubungan dengan alas kerucut yang juga lingkaran, berarti sama prinsipnya dengan bangun yang pertama pada sumbu X ya, berarti setengah dari diameternya sama, di situ 20. Karena dia langsung tertutup sempurna alas kerucut dengan tutup atas tabungnya, berarti kan diameternya sama 20 dibagi 2 menghasilkan 10 untuk sumbu X-nya. Kemudian sumbu Y-nya di situ pakai rumus khusus untuk kerucut pejal, yaitu 1/4 dikalikan tingginya. Tinggi kerucutnya adalah 30, berarti 1/4 dari 30 adalah 7,5. Kita lihat bahwa di sumbu Y itu kerucutnya kan di atas tabung ya, artinya dia belum mencapai titik 0. Nah, berarti harus ditambahkan dengan 40, karena dia titik awal kerucutnya adalah 40. Jadi 7,5 ditambah 40 menghasilkan 47,5. Kita masukkan lagi ke dalam tabelnya. Kemudian kita ingat volume kerucut itu apa sih rumusnya? Nah, volume kerucut itu rumusnya adalah, jadi volume kerucut rumusnya adalah VR kuadrat dikalikan T dibagi 3. Jadi bisa kalian hitung sendiri VR kuadrat T-nya berapa, kemudian hasilnya baru dikalikan 3. Nah, di sini tidak ada ya untuk volume kerucutnya. Jadi kalian harus mengingat-ingat kembali untuk bangun 3 dimensi, rumus-rumus volumenya itu apa saja. Sehingga diperoleh volumenya adalah 3140. Kemudian ditotalkan volume 1 dan 2 menghasilkan 15.700. Kemudian total dari perkalian X dan V-nya untuk kedua bidang adalah 157.000, dan perkalian Y dengan volumenya adalah 400.350. Nah, setelah kita peroleh datanya dimasukkan dalam tabel, sekira kita mudah untuk menganalisis nilai-nilainya nanti, kita masukkan ke rumusnya. Seperti halnya tadi pada 2 dimensi, sama kan caranya, tinggal kalian masukkan untuk total dari perkalian X kali volumenya itu ada 157.000, kemudian dibagi dengan total volume kedua bidang yaitu 15.700, diperoleh hasil 10 cm. Nah, di sini menariknya nih, karena di situ kan bangunnya langsung menyatu kan alas kerucut dengan tutup tabungnya, sehingga memiliki diameter yang sama, sehingga memiliki nilai pada sumbu X yang sama untuk X1. Maksudnya X1 itu adalah nilai sumbu X pada bangun yang pertama dengan X2 yaitu pada bangun kedua. Jadinya kan X1 sama nilainya dengan X2 yaitu 10. Itu pasti akan menghasilkan titik berat yang terakhir tadi berupa X0 juga 10. Nah, jadi uniknya di situ ya. Kalau X1-nya sama dengan X2, nilainya sama, maksudnya itu pasti untuk nilai X totalnya atau X0-nya juga sama nilainya, yaitu 10. Nah, kalau misalkan lagi ujian yang berupa pilihan ganda tanpa adanya cara perhitungan, bisa kalian langsung ketemu kan hasilnya, karena dia nilai X-nya sama untuk kedua bidang tersebut. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya, diperoleh 25,5 cm. Sehingga titik berat pada bangun 3 dimensi ini terletak pada koordinat 10,0 pada sumbu X dan 25,5 cm pada sumbu Y. Nah, bisa kalian ubah nanti satuannya disesuaikan dengan konteks soalnya, karena di sini soalnya cm dan tidak ada aturan diubah ke meter, jadi tetap sampai hasil akhirnya berupa cm. Silahkan kalian catat dan kalian pahami. Nah, ini adalah aturan-aturan untuk berbagai bentuk benda yang 3 dimensi. Di situ ada prisma pejal, ada silinder yaitu tabung, kemudian ada kerucut juga, ada setengah bola. Jadi macam-macam ya, beda-beda, volumenya beda. Kemudian letak titik berat pada sumbu Y-nya juga berbeda. Bisa kalian pahami sendiri dan ini penting banget, jadi perlu kalian catat. Nah, kita masuk ke titik berat pada benda yang tak beraturan. Banyak banget kan dalam kehidupan kita itu benda-benda yang tak beraturan. Contoh sederhana adalah misalkan nih bentuk tangan kita. Nah, bentuk tangan kita ini kan tidak beraturan kan. Tiap orang beda-beda ukuran telapak tangannya. Jadi bisa kita tentukan nanti titik beratnya itu menggunakan rumus yang ini. Misalkan kita menggunting sembarang bentuk kertas seperti pada gambar yang pertama, di situ kan bisa kita peroleh
posisi titik beratnya ada di mana dengan cara yang pertama kita sudah menyiapkan potongan kertasnya terlebih dahulu dalam bentuk yang acak gitu kan, atau bentuknya abstrak. Kemudian yang kedua, nanti kita gantung bendanya ditusuk gitu pakai jarum pentul ke suatu styrofoam atau gabus atau apa gitu kan yang bisa ditusuk kertasnya. Kemudian kita tentukan salah satu titik untuk kita tusuknya, itu terserah bagian mana, misalkan di titik atas. Kemudian nanti ada pakai suatu tali, jadi jarum pentulnya itu diikatkan dengan tali, jadi talinya bisa menjuntai ke bawah, akan membentuk seperti gambar yang sama. Dan setelah ketahuan garisnya itu kan biasanya goyang-goyang ya, nah sampai benangnya tersebut dalam keadaan diam atau seimbang, baru kalian ambil penggaris dan garis sesuai dengan arah benangnya itu kemana gitu. Kemudian kalian coba dengan titik yang berbeda-beda, nanti akan diperoleh titik perpotongan. Nah, titik perpotongan bendanya itu merupakan hasil dari titik berat letaknya di situ. Jadi walaupun bendanya absurd ya, abstrak gitu, tak beraturan, tetapi tetap memiliki titik beratnya. Kemudian cara yang kedua seperti ini, seperti pada layar, pakai rumus ya. Nah, jadi suatu benda itu kan pasti memiliki berat. Nah, jadi sebenarnya titik berat ini merupakan resultan gaya. Gaya di sini adalah gaya berat, artinya massa dikalikan gravitasinya. Pasti kan ada memiliki gravitasi ya semua benda itu. Kemudian rumusnya sama juga, kalau pada sumbu X nanti dikalikan dengan X, kemudian kalau pada sumbu Y nanti dikalikan dengan sumbu Y. Jadi sama aja konteksnya, karena di sini pakai W-nya kita ubah, yaitu massa dikali gravitasi, M dikalikan G. Sehingga bisa kalian lihat sendiri rumusnya seperti itu. Nah, ya, jadi titiknya macam-macam tuh artinya karena bendanya tak beraturan ya, jadi kita sembarang juga mengambil titik-titiknya. Nanti akan diperoleh titik perpotongannya di mana, dan disitulah letak titik beratnya. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang jenis-jenis keseimbangan. Jadi keseimbangan benda itu ada 3. Yang pertama itu keseimbangan stabil, artinya benda itu tetap gitu ya, kokoh mempertahankan gitu posisinya. Nah, pengertiannya yaitu keseimbangan yang dialami suatu benda apabila diberikan suatu gangguan atau suatu gaya pada benda tersebut, maka bendanya tetap kembali ke keadaan semula. Nah, misalkan kita meletakkan, ya ini contohnya seperti ada gambar ya. Kalau bulat misalkan kelereng deh, kelereng kita letakkan di mangkok. Misalkan mangkok kan bentuknya kayak gini kan, kayak ya setengah lingkaran gitu melengkung ke bawah. Kemudian kita usik atau kita beri gangguan pada kelereng tersebut, misalnya kita gerakkan, kita goyang gitu, pasti kelerengnya akan bergerak gitu, bergerak ke kanan, ke kiri gitu, ke atas, ke bawah gitu kan, ke kanan, ke kiri. Kemudian sampai gaya tersebut habis, sehingga kelerengnya akan langsung perlahan diam di tengah-tengah dasar si mangkoknya. Nah, artinya di situ dia mencapai keseimbangan stabil, yaitu kembali lagi ke kedudukan setimbang yang semula, yaitu di tengah-tengah dari dasar mangkok ya. Misalkan ini perumpamannya mangkok tadi kan, menggunakan kelereng. Kemudian di situ juga bisa kalian lihat ada garis gaya yang pakai tanda panah itu, ada W yaitu gaya berat, kemudian F tadi gaya yang bekerja pada benda tersebut sehingga benda tersebut bisa bergerak ke kanan, ke kiri gitu kan, melewati lintasannya. Selanjutnya yang kedua adalah keseimbangan labil. Nah, seperti halnya kita juga kan manusia yang terkadang suka labil gitu. Artinya apa sih? Artinya labil itu belum tetap gitu loh, maksudnya tuh bisa berubah-ubah gitu kan sesuai situasi dan kondisi gitu. Benda juga seperti itu, keseimbangannya juga bisa labil. Nah, jadi bendanya tidak bisa kembali ke keadaan semula, bahkan dia itu bisa meningkatkan kecepatannya setelah gangguannya dihilangkan. Kok bisa? Nah, contohnya tadi bisa menggunakan kelereng dan mangkok ya, tetapi untuk kali ini mangkoknya dibalik sehingga bentuknya seperti ini ya, setengah lingkaran tapi dia mengarah ke bawah gitu. Misalkan titik awalnya kelerengnya itu diam di atas di atas mangkoknya sini misalkan. Kemudian kita kasih gaya atau gangguan atau usikan, kita gerakkan misalkan kelerengnya, pastikan dia labil kan, bergerak gitu entah ke bawah sini atau ke sini. Nah, sehingga apabila gaya tersebut habis, namanya ini istilah kayak bukit gitu kan. Kalau misalkan kita
memberikan gaya pada suatu benda di suatu titik yang memiliki ketinggian maksimal, pasti benda tersebut akan cenderung ke bawah, menggelinding ke bawah karena juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sehingga apabila sudah mulai menggelincir ke bawah, otomatis kecepatan bendanya akan semakin meningkat. Ya, jadi posisinya nggak bisa kembali lagi ke posisi semula karena sudah turun ke bawah, jadi nggak bisa lagi benda tersebut dengan sendirinya naik ke atas gitu. Jadi dinamakan keseimbangan labil, artinya bisa berubah-ubah posisinya. Baiklah, selanjutnya ini yang terakhir adalah keseimbangan netral. Keseimbangan netral ini yaitu yang dialami suatu benda di mana sebelum ataupun sesudah benda tersebut mendapatkan gaya ataupun gangguan, maka bendanya tidak berubah posisi titik berat bendanya. Misalkan contoh sederhananya adalah kita misalkan cowok ya main bola, sepak bola misalkan, kan ada oper mengoper gitu kan, dari satu orang ke orang yang lain, misalkan dari A ke B kan dioper, berarti kan bolanya menggelinding di tanah gitu. Ini lintasannya berupa lintasan datar, jadi bolanya berarti kan dia memiliki titik berat menuju ke pusat bumi kan, selalu ke bawah. Nah walaupun dia nanti berubah posisi, misalkan dari posisi A kemudian menggelinding ke posisi B, akan tetap sama letak posisi titik beratnya, yaitu menuju ke arah bawah sebagai pengaruh dari gaya gravitasi kan tadi, gaya beratnya. Nah di situ merupakan contoh dari keseimbangan netral. Ya, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membahas tentang keseimbangan benda tegar. Banyak banget tadi informasi dan materi yang sudah kita bahas bersama, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja hubungi ibu. Kemudian silahkan kalian lengkapi juga tugas-tugasnya, baik tugas pertemuan sebelumnya dan juga tugas pertemuan kali ini. Nanti ibu akan berikan tugas, dan lengkapi juga catatan kalian karena kita insya Allah ya minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian. Jadi persiapkan yang baik, kemudian tanyakan segera apapun yang kalian belum mengerti, dan semoga pembelajaran hari ini benar-benar bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi untuk kita semua. Salah khilafnya ibu mohon maaf, semoga benar-benar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.